Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya di kelas 11 tentang masalah teks prosedur kemarin ya. Jadi teks prosedur ini pada dasarnya adalah jenis teks yang bentukannya memiliki langkah kerja. Jadi kemarin kan kalau kita udah belajar tentang struktur, maka kamu akan lihat di sini ada beberapa perbedaan kemarin yang kita sampaikan antara yang di SMP dengan yang di SMA. Kalau yang di SMP dia lebih ke struktur yang sifatnya material, terus masih ada alat dan bahan gitu kan. Tapi kalau yang udah di SMA dia kecenderungan lebih ke yang tips atau langkah-langkah yang sifatnya itu kompleks. Makanya kalau yang di SMA namanya adalah teks prosedur kompleks. Sementara kalau yang di SMP namanya adalah teks prosedur sederhana. Misalnya buat jus tomat kemarin ya, buat sup itu adalah teks prosedur sederhana. Tapi kalau yang di SMA dia udah kiat berwawancara kerja gitu kan, kiat meraih SBMPTN dan sebagainya. Nah, untuk proses penilaian, nah di situ dibilang katanya ada konten bahasa juga yang merujuk pada kata teknis. Jadi kamu bisa lihat untuk konten bahasa itu ada di halaman 20. Ya, jadi di halaman 20 kamu bisa lihat di situ ada konten bahasa yang merujuk pada kata teknis. Jadi di situ konten bahasanya sebenarnya ada sekitar 5. Yang pertama, banyak menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan lah. Nah, jadi di situ katanya nah, di situ misalnya katanya ada kata pasti kan. Jadi pastikanlah katanya gitu. Tunjukkan, terus ceritakan, hindari. Jadi biasanya kalau ada katakan ilah, itu biasanya dia jadi partikel imperatif atau partikel yang sifatnya memerintah, gitu ya. Selanjutnya di nomor 2 juga banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya, gitu. Jadi misalnya kata teknis itu kata yang merujuk pada bidang ilmu. Kalau kita lihat di halaman 18 itu ada istilah blow dry ya. Terus styling. Nah, terus kalau di biologi ada istilah fotosintesis gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan kata teknis. Bentar ya. Nah, dalam penilaian kata teknis tadi, biasanya kata teknis itu hanya bisa dijelaskan oleh bidang ilmu itu. Misalnya ada dalam bidang ilmu ekonomi kata equilibrium. Equilibrium itu kan artinya seimbang. Tapi seimbang menurut siapa gitu? Menurut orang ekonomi, equilibrium yang seimbang itu adalah equilibrium yang mungkin sama seimbang bursa sahamnya, nilai tukar rupiahnya, terus masalah kurva X dan Y-nya gitu kan. Jadi banyak hal yang dipertimbangkan dalam kata seimbang tadi. Itulah yang namanya kata teknis. Contoh lagi misalnya pada kimia ada istilah titrasi kan. Ada istilah hidrolisis. Kalau kita artikan hidrolisis itu apa? Penghancuran air kan, nggak mungkin penghancuran air gimana gitu. Tapi maksudnya itu adalah reaksi penggaraman. Jadi ada kata-kata tertentu yang secara bidang ilmu hanya bisa dijelaskan oleh ilmu tersebut gitu. Jadi seperti itu kurang lebih.
Nah, terus di situ dia juga menggunakan katanya konjungsi atau partikel yang bermakna penambahan. Jadi konjungsi atau partikel yang bermakna penambahan itu contohnya seperti dan, terus atau, itu pemilihan. Penambahan itu seperti bahkan, terus selain itu, nah itu dia termasuk ke dalam konjungsi atau partikel penambahan. Jadi dia kalau misalnya kamu bilang dan setelah itu gitu kan, maka dia adalah konjungsi yang bernilai penambahan. Terus banyak juga menggunakan pernyataan persuatif. Persuatif itu adalah kalimat yang ngajak ya kemarin, misalnya lalu marilah kita menyusun berbagai struktur, dalam hal ini adalah struktur teks laporan gitu kan. Nah, itu dia namanya adalah pernyataan persuatif. Lalu apabila prosedur itu berupa resep atau petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Jadi misalnya dia ada kata kerja imperatif, terus ada pernyataan persuasif, ada kata teknis, ada konjungsi penjumlahan, alat, dan sebagainya. Kita bisa coba baca bukunya yang di halaman 18. Di situ ada katanya giat menata rambut pendek ya. Jadi di halaman 18 itu gaya rambut bob pendek kini mulai disukai lagi katanya gitu kan. Meski terlihat sederhana, untuk gaya rambut itu seperti itu juga diperlukan perawatan yang benar. Ada beberapa langkah dan cara yang harus dilakukan untuk merawat rambut pendek yang baik, yaitu sebagai berikut. Nah, itu kan masuk pada bagian tujuan. Langkah-langkahnya itulah kan. Nanti lihatlah ada kata-kata keringkan. Nah, itu kan adalah kata imperatif. Terus dia banyak keringkan dengan handuk. Banyak orang yang mengeringkan rambut pendek hanya dengan cara mengacak-ngacaknya dengan handuk agar air cepat meresap. Padahal cara ini membuat rambut mudah patah. Keringkan rambut sambil dipijat perlahan, katanya gitu. Gunakan produk styling dan perawatan rambut seperti serum untuk menyehatkan akar rambut. Produk perawatan rambut yang alami akan membuat rambut kamu terlihat bersinar dan indah. Rambutnya juga tampak halus, memberikan extra glow. Pastikan menggunakannya di batang rambut, katanya gitu. Styling, nah itu kata teknis. Terus ada lagi tadi konjungsi ya. Konjungsi seperti dan, styling, dan perawatan rambut gitu kan. Dan itulah konjungsi yang bernilai penambahan. Terus di situ ada juga blow dry dari akar rambut terlebih dahulu. Jadi blow dry itu keringkan ya. Keringkan dari akar rambut pendek kamu. Pastikan memulainya dari akar rambut. Gunakan sisir bulat. Nah, gunakan itu kata kerja imperatif. Sisir bulat itu keterangan alat. Dan itu konjungsi penambahan dan pengering rambut. Lalu arahkan hair dryer ke bagian akar. Gunakan sisir dengan ukuran yang benar karena sisir yang lebih besar akan memberikan sedikit kurva atau gaya rambut bob kamu. Terus kembangkan dan blow dry rambut bagian depan untuk mendapatkan kesan bervolume. Dengan begitu rambut kamu akan terlihat terisi penuh. Jadi situ ada contohnya ya, kayak mana menata rambut pendek yang katanya sekarang juga lagi booming lagi. Oke, nah di halaman 21 tuh ada tugas 2. Nah, di tugas 2 itu kamu bisa lihat katanya manakah pernyataan di bawah ini yang menggunakan kata imperatif. Bentar ya. Katanya manakah kata di bawah ini yang menggunakan kata imperatif. Pertama ada
banyak sahabat sangat menyenangkan, itu nggak ada ya, nggak ada imperatifnya. Terus perlu kesantunan di dalam menjalin komunikasi, itu juga nggak ada. Imperatif itu kan katanya memerintah. Sangat berkesan apabila kamu bertemu dengan seorang sahabat lama. Sering terjadi kesalahan pengertian apabila kita bertegur sapa dalam bahasa yang berbeda. Sepertinya nggak ada ya, dari A sampai E nggak ada. Nilailah salah satu topik di bawah ini secara kelompok. Tuliskanlah 3-4 kalimat menggunakan kata kerja imperatif. Imperatif itu kan dia tadi yang memerintah ya. Ada airankan lah, i gitu kan. Nomor 1, mengatasi kemalasan dalam belajar. Oh, langkah-langkahnya, misalnya kalau kita malas belajar, pertama cari dulu pelajaran yang paling kita suka. Terus mulailah dengan hal yang sederhana. Terus misalnya kamu boleh lengkapi buku catatan kamu dengan sesuatu yang bergambar. Terus boleh dibuat tambahan dengan hal-hal yang sifatnya unik gitu kan. Misalnya ada kata-kata seperti ayo belajar hari ini gitu kan. Nah gitu, itu dia biasanya dibuat di buku-buku bagian depan, kasih stiker gitu supaya dia lebih menarik gitu kan. Nah itu dia mengacu pada cara-cara mengatasi kemalasan belajar. Terus jangan pernah belajar itu lama, tapi sering dan konsisten gitu ya. Tuh cara mengatasi kemalasan dalam belajar. Yang kedua, membentuk kekompakan antar siswa dalam kelas. Jadi dalam belajar juga kita perlu kerjasama gitu kan. Misalnya memilih anggota kelompok yang berbeda-beda tapi tetap bisa bersinergi satu sama lain. Terus tidak membedakan ras, suku, antar golongan. Terus jangan memilih orang berdasarkan oh dia kaya, dia pintar dan sebagainya, karena setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Lalu dalam mengerjakan tugas kelompok usahakan kita saling belajar, saling bekerja sama. Terus jangan sampai ada kita memandang rendah orang itu atau memandang orang itu terlalu tinggi, karena dalam kerjasama kita harus saling bersinergi satu sama lain gitu. Jadi jangan ada oh dia kan bodoh, udah nggak usah dikasih tugas ini gitu. Jangan seperti itu. Kita coba aja kan, setiap orang kita belum tahu kemampuannya sampai di mana gitu ya. Nah selanjutnya untuk di sini ada tugas individu sih sebenarnya. Coba kamu buka halaman 22, di situ ada tugas individu. Coba yang ini halaman 22 ini kerjakan di buku latihan ya. Nanti boleh dikumpul di WA group, karena ada punya WA group. Nah itu nanti boleh dikumpul di sana ya.
Jadi situ udah terlengkap ya sebenarnya acuannya di halaman 22 tadi. Coba lihat di halaman 22 itu udah ada aspek, udah ada pembahasan. Jadi di situ udah tinggal kamu isi aja sebenarnya. Jadi katanya kamu bisa dapatkan teks prosedurnya di surat kabar, majalah, buku atau internet. Jadi nanti boleh kamu cari, kamu laporkan ke saya. Misalnya kamu cari di majalah, terus kamu cari di internet juga boleh. Atau di koran kan bisa juga ada tips-tips atau langkah-langkah. Coba digunting kan, terus ditempel di buku latihan atau di print boleh juga. Baru kamu tulislah judul, sumber, dan temanya. Baru dianalisis struktur dan kaidahnya. Nanti difoto dikirim ke WA. Boleh juga sih yang halaman 22 ini ya. Kalau nggak ada, bolehlah yang kita pakai halaman 18 boleh. Terus halaman ini kemarin kita berwawancara halaman 13 juga boleh dipakai sih. Tapi kalau misalnya ada sumber lain juga lebih bagus supaya kamu bisa contoh kan salah satu pemahaman kamu tentang membedakan teks. Jadi kamu kalau misalnya nyari kan kamu bisa bedakan, oh yang ini rupanya teks prosedur, yang ini bukan gitu. Oke, tapi kalau memang tidak ada waktu misalnya atau misalnya jaringan internet kamu sedang tidak ada, bolehlah ambil yang di sini aja, yang di buku. Oke. Terus katanya mengembangkan teks prosedur. Dengan mengetahui struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur, mudah pula bagi kita untuk memahami maksud teks itu. Tapi sebelum kita mengembangkan, harus ingat dulu ya, untuk kaidah kebahasaan tetap harus kamu catat di buku catatan. Dibuat aja di buku catatannya, misalnya kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur itu katanya tadi dimulai dari adanya kata kerja imperatif. Nah, kata kerja imperatif itu tadi katanya adalah kata kerja ditambah dengan partikel kan, ya kan? Atau i, atau lah. Terus yang kedua, ini yang satu ya. Yang kedua ada tadi katanya kata teknis. Kata teknis ini adalah kata yang merujuk pada bidang ilmu tertentu ya. Selanjutnya ada lagi namanya kalimat persuasif. Yang dia mengandung unsur ajakan. Lalu ada lagi katanya tadi apa? Konjungsi yang menyatakan penambahan. Jadi konjungsi itu memang benar kata hubungkan. Konjungsi itu tapi dia menyatakan penambahan. Penambahan itu contohnya seperti dan, terus bahkan, terus selain itu. Nah, ini kenapa penting kamu tulis? Karena ini menjadi ciri supaya nanti kalau jumpa soal yang panjang, yang bingung kamu membedakannya dari struktur teks apa, kamu boleh lihat ciri ini. Gitu ya, kamu boleh lihat ciri ini supaya lebih gampang gitu membedakannya dengan teks yang lain. Selanjutnya dia punya gambaran benda atau alat. Jadi punya keterangan alat. Misalnya potonglah dengan pisau.
Jadi dia pakai kata-kata dengan, ditambah dengan alatnya, dengan pisau, dengan parang, dengan blender. Terus ada satu lagi nih, dia menggunakan verba material. Verba material itu adalah verba yang nampak bentuk fisiknya, jadi jelas bentuk fisiknya. Terus dia juga punya bilangan urutan gitu ya. Jadi atau bilangan tingkatan, misalnya pertama, kedua, ketiga, selanjutnya gitu. Itu ciri-ciri dari konten kebahasaan teks prosedur. Jadi dia ada kata kerja, ada kata teknis, kalimat persuatif, konjungsi penambahan, keterangan alat, verba material, bilangan urutan. Ya ini harus dicatat ya, coba di buku catatan. Jadi setiap kita belajar yang mana struktur, mana yang konten kebahasaan, walaupun mungkin latihannya nggak sempat nanti, tetap dicatat supaya kalau nanti ada tes AKM, asesmen kompetensi minimal, paling tidak kamu tahu mana yang struktur teks prosedur, terus mana yang menjadi ciri kebahasaan teks prosedur. Nah, itu coba dulu dipahami ya. Oke, coba kamu baca-baca dulu di halaman 22 dan 23. Kalau misalnya kita sebelum belajar nih, biasakan jatuh. Biasakan sering baca buku dulu di rumah. Jadi lebih ada dasarnya gitu. Jadi setiap kali lihat video atau belajar udah nyambung apa yang mau dibicarakan gitu ya. Coba yang di halaman 23 di tabel, coba dibuka dulu bukunya masing-masing. Kira-kira apa yang menjadi pembahasan di situ? Makna, coba lihat. Makna itu apa sih kira-kira gitu?
Oke, udah. Coba lihat di halaman 23. 23 itu katanya menyusun garis besar suatu teks prosedur. Jadi menyusun teks prosedur itu pertama katanya mengetahui struktur dan aspek kebahasaan. Jadi misalnya ada kata-kata sulit kan, kata-kata yang kamu anggap sulit itu katanya temukan maknanya dalam kamus untuk menambah kosakata. Jadi arti kata yang berdasarkan kamus tersebut dengan makna leksikal, arti kata yang berdasarkan konteks kalimat tersebut dengan makna struktural. Gitu. Enggak, kami lagi ngajar nanti ya. Oke. Oke, selanjutnya di situ katanya ada apa? Arti kata yang berdasarkan kamus disebut dengan makna leksikal. Arti kata yang berdasarkan makna konteks kalimat atau disebut makna struktural. Jadi kan sebenarnya gini, ada kata-kata itu secara leksikal ada maknanya di kamus, tapi kalau kita ganti penempatannya dia berubah juga. Contoh misalnya kayak kepala. Kepala kalau kita lihat dalam kamus apa artinya? Organ tubuh yang paling atas kan. Nah, kalau misalnya kita ganti peletakannya gitu kan, kita ganti peletakan, misalnya kepala sekolah, terus kepala gedung, kepala rumah sakit, kepala rumah tangga, kepala apa lagi? Kepala surat, maka beda nggak maknanya? Beda ya secara penempatan. Kepala sekolah apa artinya? Pemimpin sekolah, bukan lagi kepala yang maksudnya organ tubuh tadi ya. Terus ada lagi misalnya kepala surat, udah berarti kop surat yang isinya ada logo, alamat, dan instansi gitu kan, berarti beda-beda. Nah itu namanya katanya perbedaan makna leksikal dengan struktural. Kalau leksikal itu adalah makna dasar ketika dia belum dikasih imbuhan, ketika dia belum diubah letak-letaknya. Tapi kalau misalnya dia udah diubah letaknya, udah dikasih imbuhan, maka dia disebut sebagai makna struktural gitu. Tuh coba lihat di yang contoh A. Ada katanya pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian. Kualifikasi katanya keahlian diperlukan untuk melakukan sesuatu, menduduki jabatan dan sebagainya. Jadi katanya tingkatan dan pembatasan. Jadi dalam proses pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian itu diperlukan ya. Jadi misalnya pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian itu adalah SMK misalnya, atau pendidikan vokasional. Nah itu secara leksikal. Tapi kalau secara struktural mungkin dia udah lebih lebih kompleks lagi. Katanya itu adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Sementara kalau secara leksikal ya bisa dikatakan sebagai pendidikan khusus aja. Terus kandidat itu artinya secara leksikal calon atau bakal. Tapi kalau secara struktural mungkin dia sebagai calon pegawai. Terus secara verbal itu secara lisan. Makna strukturalnya adalah secara lisan
Mirip ya kalau verbal kayaknya nggak beda jauh. Katanya di situ di halaman 24 juga ada kata Kia tetap semangat pada hari Senin. Bolehlah dibaca ya. Setiap orang tentu ingin pulang kantor tepat waktu katanya kan. Sayangnya ada saja hal yang membuat keinginan tersebut sulit terwujud. Mulai dari mengantuk hingga tidak fokus mengerjakan suatu hal. Padahal kita bekerja dengan tepat, pulang telat tak terjadi loh, katanya kayak gitu. Berikut 3 cara supaya kita dapat pulang tepat waktu, katanya. Jadi skala prioritas ya, pertama katanya sampai di kantor pasti setumpuk pekerjaan itu sudah nunggu gitu kan. Sampai kayak kita masuk sekolah juga pasti begitu datang ke sekolah udah banyak plan A, B, C dan segala macamnya gitu. Terus mendesak hingga santai. Jadi ada yang mesti urgent sekarang dikerjain, ada yang mungkin nanti boleh gitu. Terus pikirkan dengan mendahulukan pekerjaan yang menjadi prioritas. Ini berarti kita harus pandai menentukan apa saja pekerjaan yang perlu diselesaikan hari itu juga. Jadi kita ya dipilih lah mana yang urgent kan. Jangan sampai kita ngerjain yang sebulan lagi mau dikumpul, kita kerja sekarang yang besok mau dikumpul belum kita siapkan gitu kan. Seperti itu, jadi pilih dulu gitu kan. Terus sedikit berpikir katanya. Jadi percaya atau tidak, semakin hal kecil pikirkan akan semakin susah untuk kita menyelesaikannya. Ini biasanya terjadi karena kita berpikir bahwa pekerjaan ini akan memakan waktu banyak dan sulit. Jadi berpikirnya memang harus sih sebenarnya, tapi jangan overthinking gitu kan. Sama hal-hal yang sebelum kita kerjai, gitu. Coba aja dulu dikerjai pelan-pelan. Nanti kalau kita bayang-bayangkan aja, ya akhirnya terasa sulit gitu. Siapnya juga enggak. Kadang pun juga saya seperti itu karena udah terlalu banyak gitu kan. Jadi membayangkan nanti banyak kali gitu, nanti dulu lah gitu. Padahal sebenarnya kalau dikerjakan sedikit-sedikit itu cuman karena terkadang kalau guru kan tidak seperti kalian. Kalau kalian kan ya udah PR, kalau guru kan nanti yang penilaian ini, evaluasi ini, absen ini, itu segala macam gitu. Belum lagi tugas-tugas di luar dari sekolah kan yang kadang-kadang dia tidak terduga. Maka itu penting kita buat prioritas gitu. Misalnya jadwal-jadwal tidak terduga, terus ada rapat-rapat tidak terduga gitu. Jadi itu perlu dibuat prioritas gitu. Terus istirahat, mengerjakan pekerjaan tanpa batas waktu tidak menjamin kita segera pulang tepat waktu, katanya. Ketika tubuh dan otak bekerja keras selama beberapa waktu, tentu diperlukan waktu untuk beristirahat sejenak. Ada baiknya istilah istirahat dengan hal yang tidak membuat kita lupa waktu, tetapi lakukan hal-hal yang membuat tubuh dan pikiran kembali segar. Dengan begitu pekerjaannya jadi cepat selesai, katanya. Kita bisa pulang tepat waktu dan bisa melakukan berbagai hal lain di luar pekerjaan. Setelah selesai membaca teks di atas, ikuti kegiatan berikut ini secara berkelompok. Jadi katanya di sini temukan kata-kata yang sulit. Terus katanya cari artinya secara leksikal dan struktural. Baru jelaskan secara keseluruhan maksudnya. Berarti misalnya yang paling sulit kamu rasa apa gitu, mulai dari prioritas, mungkin apa yang maksud dengan prioritas. Secara leksikal prioritas itu adalah hal penting atau hal yang paling penting atau fokus utama. Tapi mungkin secara struktural prioritas itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang urgent untuk dikerjakan. Jadi dibuat gitu kata sulit, maksud isinya. Kalau bisa dibuat dalam dua makna secara leksikal dan makna secara struktural gitu.
Apalagi di situ yang sulit, misalnya kayak berpikir gitu misalnya. Pasti definisi berpikir gitu, apakah menghayal berpikir gitu kan. Berpikir itu ternyata adalah proses atau cara kita memproses informasi gitu kan. Secara leksikal, mungkin secara struktural berpikir itu adalah waktu atau jeda pikiran kita untuk memilih mana pekerjaan yang harus dikerjakan lebih dahulu. Bisa. Pokoknya kalau dia leksikal secara kamus gitu, tapi kalau secara struktural berarti maknanya yang didasarkan pada konteks teks ini gitu. Jadi mungkin berpikir di tempat kamus bedalah dengan berpikir yang dimaksud di teks ini gitu. Terus ada lagi di sini katanya, so don't think, just do, katanya jangan berpikir, lakukan aja gitu. Ya, tapi nggak semua juga ya, kadang-kadang ada pekerjaan yang memang harus kita pikirkan juga gitu. Kalau nyuci piring, nyapu, ngepel, masak mungkin nggak perlu dipikir-pikir kali kan. Tapi kalau misalnya pekerjaan kayak buat program tertentu, terus pekerjaan buat dia kunci determinasi, kalau kalian belajar biologi, saya pikir itu memang nggak bisa, nggak dipikirkan ya. Jadi ini mungkin tipsnya tergantung situasi. Mungkin kalau pekerjaan kantor yang sekedar kayak ngurus-ngurus berkas gitu bisa ya, don't think, just do. Tapi kalau pekerjaan yang sifatnya transfer ilmu pengetahuan kayaknya nggak bisa juga nih. Terus istirahat katanya. Istirahat itu apa artinya secara leksikal? Apa artinya secara struktural? Kalau secara leksikal mungkin istirahat itu artinya ya jeda di tengah pekerjaan. Tapi kalau mungkin secara struktural istirahat itu adalah memberikan relaksasi pada pikiran dan tubuh sesaat, sejenak gitu kan, agar mendapatkan hasil yang lebih optimal dalam pekerjaan. Itu juga istirahat. Lalu ada lagi katanya di sini kata sulit seperti tepat waktu, idiom. Tepat waktu itu sebenarnya kayak kita melakukan sesuatu pas sesuai dengan jadwalnya gitu. Kalau kecepatan juga itu sebenarnya nggak dibilang tepat waktu kalau dalam segi leksikal. Tepat waktu itu ketika kita nggak kecepatan, nggak kelambatan gitu. Jadi ya, secara struktural di sini adalah pulang tepat waktu itu adalah pulang yang nggak cepat juga nggak lambat, tapi pas di waktunya gitu. Makanya dikatakan tepat waktu. Jadi kalau kamu ke sekolah datangnya jam 6 pagi juga itu nggak bisa dibilang on time sih. Atau kamu datangnya jam 8 itu juga nggak bisa dibilang on time. Yang dikatakan on time itu misalnya masuknya 7.15 contoh, ya udah kamu datang di jam 7.15 itu atau jam 7.14 gitulah ya. Itu namanya on time. Terus di sini juga strukturnya. Katanya teks prosedur sekurangnya memiliki 3 macam, diantaranya teks bertema kehidupan. Misalnya hakikat, kiat hidup sehat, kiat belajar menyenangkan, kiat sukses bertetangga. Atau teks bertema aktivitas tertentu. Misalnya, tapi ini kayaknya aktivitas lebih ke, kalau yang dicontoh dia lebih ke yang SMP ya. Kalau aktivitas yang di SMA itu kan misal cara daftar ke SBMPTN gitu kan, cara berwawancara. Tapi kalau di sini contoh dia bolo kukus, cara membuat bolo kukus, cara menanam jagung hibrida, cara melihara kucing. Oh, tapi cara menanam jagung hibrida juga kayaknya udah agak kompleks sih. Terus yang bertema penggunaan alat, misalnya gimana cara menggunakan laptop, cara menghidupkan motor bekas, dan cara menggunakan pisau cukur. Bolehlah coba di rumah gitu kan, buat 1 atau 2 paragraf aja tentang teks yang bertema tentang kehidupan. Misalnya gimana kiat hidup sehat, misalnya pagi-pagi kayak sekarang nih kan, kalau kita pergi tadi saya dari rumah banyak orang bersepeda gitu, tapi bersepeda juga dikasih tips jangan di tengah jalan raya atau bertebaran gitu kan, jadi kesannya kayak ya tertib gitu, jangan melanggar lampu merah. Atau jalan raya besar itu kan memang didesain untuk mobil dan sepeda motor, jangan kita buat parade sepeda pula di sana gitu, nanti bisa terjadi kecelakaan lalu lintas. Jadi intinya kita tuh niatnya olahraga gitu, bukan berparade pamer gitu ya sama orang-orang sedang bersepeda. Tapi saya lihat memang kalau di kota Medan masih ini ya, orang bersepeda itu kayak parade gitu, jadi bertebaran di jalan raya, lampu merah dilanggar. Nah itu yang bahaya.
Itu kalau memang mau seperti itu kita cari lapangan atau tempat-tempat yang sunyi seperti pedalaman kompleks gitu kan, lapangan bola boleh lah gitu. Tapi kalau di jalan-jalan besar, apalagi jalan lintas sumut bersepeda ramai-ramai, kayaknya itu terlalu beresiko gitu. Oke? Terus kiat sukses bertetangga. Nah, ini juga bisa jadi teks prosedur yang sangat menarik. Karena pada dasarnya kita kalau sama tetangga itu ya pada zaman sekarang ya sering sering banyak bersabar gitu kan, sering banyak permasalahan. Mungkin kalau kalian yang masih anak-anak nggak gitu terasa gitu, tapi kalau misalnya orang yang udah dewasa sama tetangga itu emang kayaknya butuh tips gitu, gimana sih supaya jangan saling mengganggu gitu kan. Kan kadang-kadang tetangga ini ada juga yang tipenya menolong, ada gitu, ada yang tipenya memang dia ada aja gitu yang bikin kita gitu risih gitu kan. Misalnya kayak udah sampai mana, kau dari mana, kok kapan ini, kapan itu gitu kan. Jadi dia kepo sama kehidupan kita. Itu juga gimana sih kiat suksesnya menghadapi orang seperti itu. Misalnya kita jangan mengabaikan aja atau dengan memberikan penjelasan gitu. Tapi kadang kan orang-orang seperti itu dikasih penjelasan juga nggak ada habisnya gitu ya. Nanti kita keluar aja gitu kan, senyumnya sama siapa, dia yang nanti marah gitu kan. Kenapa dia nggak senyum sama aku gitu kan, atau kenapa dia kayak gini gitu. Padahal kita kan kadang-kadang berpapasan itu tidak direncanakan gitu, tapi emang ada tipe tetangga yang mesti dia menjadi fokus perhatian gitu. Jadi itu perlu juga kita jadikan teks prosedur gitu. Gimana, apalagi kalau misalnya kalau di komplek-komplek kan itu dia rumahnya itu bersebelahan gitu kan. Gimana tipsnya supaya jangan saling tetap rukun gitu. Misalnya janganlah kita hidup misalnya di jam-jam fokus ibadah sholat gitu kan, atau misalnya dia orang non muslim, pas nyanyi ya kita bertoleransi, tapi pas kita jam-jam sholat ya janganlah pula dia menghidupkan musik kuat-kuat gitu kan. Nah itu dia sukses bertetangga tadi. Intinya toleransi juga harus ada gitu kan, harus sesuai. Jangan kita aja yang toleransi gitu. Jadi kan ada juga tetangga itu dia nggak kenal waktu, ngidupi musik pagi siang sore malam, jam sholat ajan dia ngidupi musik gitu mungkin kan. Terus ada juga yang dia kurang bersih orangnya, sembarangan, jemurnya sembarangan gitu kan. Terus ada yang dia ya seperti saya bilang tadi, julid gitu, salah aja semua orang, nanti orang negur salah, nggak negur salah gitu kan, semua salah aja gitu. Nah, itu yang bahaya sih sebenarnya. Jadi gimana sih menghadapi orang seperti itu, kita mungkin bisa kasih tips, apakah orang seperti itu lebih bagus makin didekati atau dikasih makanan supaya dia makin senang gitu kan, atau diberikan penjelasan pelan-pelan gitu dengan cara yang tidak menyinggung dia gitu. Karena kalau kadang-kadang kita niat yang ngasih penjelasan, dianya merasa digurui, tersinggung dia gitu. Itu ya. Jadi benarnya banyak sih teks-teks ini kalau kita buat banyak dibutuhkan orang lain. Coba aja kamu buat teks prosedur di rumah. Tapi yang tips-tipsnya gini ya, kayak kiat sukses bertetangga, kiat sukses hidup sehat gitu kan, yang memang kiat menanam jagung hibrida. Kamu buat di blog, saya rasa tuh bakal banyak pembacanya gitu. Karena atau kiat menjaga kesehatan di masa pandemi itu kan pasti banyak orang gitu yang mencari kata kunci itu, gimana sih kita tetap bisa sehat padahal kan selama ini di rumah aja gitu kan. Mungkin aktivitas olahraga kurang, kerjaan makin banyak gitu kan. Karena kan kalau pandemi ini judulnya sebenarnya kita di rumah, tapi kerjaan tambah membludak gitu. Terus banyak juga hal-hal yang harus diselesaikan dalam proses
melakukan tips-tips kesehatan di pandemi tadi gitu. Jadi penting sebenarnya ketika kita buat teks prosedur itu dikasihkan tips gitu. Jadi coba aja buat di blogger yang memang kata kuncinya itu sering dicari orang gitu ya. Nah, di halaman 27 itu juga ada beberapa jenis teks. Kamu boleh baca di halaman 27. Di halaman 27 itu katanya adalah 4 tips agar tidak iri kepada orang lain. Kita sampai jam berapa sih? 8.30 kan? Situ katanya, pernahkah Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain? Katanya. Jadi gimana sih supaya kita nggak iri gitu kan? Mungkin ketika kita melihat orang lain sukses tapi kita tidak, tiba-tiba terpikir pertanyaan, mengapa saya tidak seperti dia ya gitu kan? Biasalah gitu. Atau ada orang beli sesuatu yang baru gitu, kita aku kepingin juga gitu. Atau oh dia dapat prestasi ini, aku kepingin juga lah seperti itu gitu kan. Tapi kalau dalam Islam katanya kita tidak boleh iri pada hal-hal kecuali orang yang pandai Quran, baca Quran, terus orang yang punya harta tapi disedekahkan. Cuman itu yang boleh iri katanya, selebihnya nggak boleh iri. Jadi sebenarnya kenali diri sendiri dulu sih. Yang mau kita lawan itu kan setiap hari adalah diri kita sebenarnya. Bagaimana cara kita mengalahkan diri kita yang kemarin. Coba lihat pelari itu pernah nggak lihat orang ke samping? Pasti kan kalau mulai lari dia fokusnya ke depan, nggak pernah sih dia lihat ke samping kan. Kalau ke samping dia jatuh dong, atau waktunya jadi terlambat. Gitu juga guys, sebenarnya kita hidup ini lomba gitu kan, kompetisi untuk berbuat kebaikan. Jadi kalau kita terlalu banyak ngurusin orang, terlalu banyak lihat ke sebelah, terlalu banyak kepoin orang, ya kita nggak maju-maju gitu. Orang udah sampai mana-mana, kita masih di situ-situ aja ngomentari orang lain gitu. Ya pokoknya ya boleh sih sekali-sekali lihat orang, tapi kita tetap straightforward, tetap maju gitu, tidak fokus lihat orang sampai mana, akhirnya kita nggak maju-maju. Jadi kenali diri sendiri dulu, poin fokus kita apa, so you can focus on that thing gitu kan. Jadi kita harus tetap majulah gitu sesuai dengan tujuan dan standar kita, jangan lihat standar orang lain. Jangan kamu lihat bandingkan diri kamu sama anak presiden, ya memang dia privilege-nya namanya anak presiden gitu kan. Dia udah banyak dapat bantuan, ada koneksi, ada segala macamnya. Contoh misalnya seperti Maudy Ayunda gitu kan. Dia bisa dapat gelar double degree di luar negeri sana katanya. Ya memang privilege dia seperti itu, dia orang kaya dari keluarga yang berpendidikan, terus dia punya koneksi dan segala macamnya yang membantu dia untuk sampai ke langkah itu gitu. Mungkin kalau kita yang orang biasa nggak ada koneksi apa ya bisa juga, tapi kan mungkin langkahnya nggak semudah dia gitu. Yang memang dia kalau mau keluar negeri ya udah sekolah. Kalau kita ke sekolah luar negeri itu biayanya ratusan juta loh kalau biaya sendiri. Harus cari beasiswa, dan beasiswa sekarang pun jarang yang full, biasanya beasiswa parsial. Nah itu jadi mesti banyak pertimbangan gitu. Beda sama yang memang dia ada tinggal pergi ke luar negeri, tinggal sekolah, ya gampang sih memang gitu. Jadi tiap orang tuh punya punya lifespan masing-masing gitu. Jadi nggak boleh kita samakan. Jadi nggak boleh pakai standar orang lain. Dia udah hebat banget gitu kan, udah bisa sampai jadi anak Jokowi umur segini udah bisa jadi gubernur. Ya memang iya, ayahnya presiden gitu kan. Ya kita lihat dulu gitu, kalau kita gimana gitu. Namanya dia ayahnya presiden, pasti lingkaran politik, lingkaran koneksi dia ya pasti luar biasa kan gitu. Jadi nggak bisa kita bandingkan sama diri kita. Kita mungkin bisa mencapai seperti yang dia capai, tapi mungkin langkahnya tidak sesingkat dan semudah yang dia lalui gitu. Mungkin lebih panjang, lebih struggle gitu ya. Pertama, kata kenali diri sendiri. Hal pertama yang perlu dilakukan agar tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain adalah kenali diri sendiri katanya. Jika Anda mengenal diri sendiri, ketika Anda melihat keberhasilan orang lain, membuat Anda terpacu menjadi lebih baik, bukan yang merasa tidak percaya diri katanya gitu kan. Tapi ketika Anda melihat keberhasilan orang lain, membuat Anda terpacu menjadi lebih baik. Gambaran ini gimana ya katanya, kata-kata seperti pintar, kuat, keibuan, memiliki tujuan dan sebagainya. Dengan mengenal diri sendiri, Anda tidak akan
tergoyah gitu sama orang lain. Jadi kan orang banyak ikut-ikutan temannya ini dia ngambil ini, temannya kesana dia ikut juga gitu kan, karena dia nggak punya tujuan yang jelas-jelas diperjuangkannya gitu. Jadi memang kita harus punya satu passion tersendiri yang nggak ngikuti orang lain. Mirip boleh tapi sama jangan. Contoh misalnya gini, ada orang sama-sama memang pandai melukis gitu, tapi kan lukisan juga punya genrenya masing-masing. Ada juga orang yang sama-sama pandai nulis, tulisan kan punya genrenya masing-masing. Ada yang sukanya dia non fiksi, ada yang sukanya dia fiksi, ada yang sejarah dan sebagainya gitu. Jadi jangan over gitu kan, jangan dia nulis non fiksi, aku juga mesti non fiksi deh, dia nulis sastra, aku juga mesti sastra deh gitu. Jangan gitu, cari yang dimana nyaman kita. Terus setiap orang memiliki kelebihan masing-masing katanya kan, setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Mungkin ada orang yang berkata, duduk tegak seperti saudaramu, bersihkan kamarmu seperti kakakmu katanya kan. Terus perintah seperti itu membuat anak belajar mengetahui apa yang dilakukannya dengan apa yang telah dilakukan orang lain. Akan tetapi hal itu tidak akan berpengaruh ketika setiap manusia menyadari bahwa ia memiliki karunia yang berbeda. Jadi kan nggak mesti sih dia mirip saudaranya walaupun mirip satu rumah gitu kan. Mungkin saudaranya bakatnya A, dia B gitu. Jadi akan disama-samakan. Kadang ada juga orang tua gitu ya, menyamakan. Misalnya anak pertamanya tuh suka IPA, biologi, jadi dokter gitu kan, pintar, akademis. Terus anak keduanya dipaksa, coba lihat kakakmu, padahal beda bakat yang kedua. Ini anaknya olahraga pula, atau memasak, atau desainer gitu kan, nggak ke akademis seperti kedokteran atau hukum atau hubungan internasional gitu. Tapi dipaksakan mirip kakaknya, akhirnya sekolahnya jadi gagal, dia pun frustasi, stres. Nah itu yang nggak boleh. Jadi sebenarnya setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing, punya life path-nya masing-masing yang nggak bisa disama-samakan walaupun sama saudara sendiri gitu. Ya mungkin dia kakaknya dokter, dia mungkin fotografer. Mungkin nanti adiknya lagi jagonya masak, atau adiknya lagi nanti jagonya itu buat kerajinan tangan, desainer, buat shawl, buat bros gitu kan. Kan nggak tahu bakat orang gitu, jadi nggak semuanya mesti disamakan. Ada yang dia nanti kakaknya itu artis, adiknya rupanya kepinginnya jadi notaris gitu kan, jadi nggak bisa disamakan. Kakaknya artis terus dia mukanya juga bagus, mesti jadi artis juga, enggak gitu. Karena tiap orang kan punya life path-nya tadi itu gitu, jadi nggak bisa dipaksa gitu, oke? Terus katanya yang penting itu makna, bukan pengakuan. Jadi ketika Anda menghabiskan hidup untuk mengejar pengakuan orang lain, boleh jadi itu akan membuat Anda khawatir tentang apa yang akan nantinya melewati Anda. Jadi hidup itu jangan supaya diakui orang lain. Kita membuat sesuatu itu ya supaya kita nyaman gitu kan. Itu akan membuat Anda membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jika Anda bekerja untuk mewujudkan impian apapun, posisi Anda dalam suatu kekuasaan atau jabatan, itu bukan masalah selama itu bermakna bagi kita sendiri gitu kan, meaningful gitu kan, for yourself gitu. Jadi kita buat sesuatu itu karena memang kita suka, karena itu bermakna sama diri kita. Misalnya kita nulis karena memang kita suka nulis, karena memang kita nyaman di situ, dan memang ketika kita lagi banyak masalah, ketika kita lagi bad mood, itu membantu kita, membuat kita lebih positif. Nah itu nggak apa-apa, tapi jangan nulis supaya dikasih likes yang banyak, terus diakui orang lain sebagai penulis. Jangan, nanti susah loh hidupnya kalau seperti itu. Dikit-dikit mesti diakui orang lain gitu. Bahagia aja mesti butuh pengakuan orang lain, itu namanya bahagianya pura-pura gitu kan. Jadi kalau dia terlalu banyak minta pengakuan orang lain, biasanya itu palsu. Sama kayak orang kalau di media sosial terlalu banyak posting, terlalu banyak lihat-lihat menampilkan sesuatu yang kesannya dia bahagia, justru orang seperti itu biasanya dia sedang tidak baik-baik saja gitu. Karena kalau orang bahagia sesungguhnya biasanya jarang meminta orang lain untuk mengakui bahwa dia sedang bahagia gitu. Ya udah, aku bahagia aja, kamu nggak perlu tahu gitu ya. Jadi pengakuan itu sesekali perlu memang, tapi bukan hidup ini untuk mengejar pengakuan. Yang penting itu meaningful ourselves gitu ya kan. Jadi membuat diri kita tuh jadi lebih bermakna. Meniru orang berhasil, jadi bolehlah kita punya idola gitu. Misalnya kayak siapa ya, Mark Zuckerberg,
Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib gitu ya. Ketinggian ya? Enggak ya? Gak apa-apa lah ya, kalau kita punya cita-cita kan nggak masalah. Kayak Ali bin Abi Thalib atau kayak Ibnu Khaldun, kayak Al-Khwarizmi yang penemu-penemu di dunia Islam tuh ya, Ibnu Sina, dokter pertama. Kita kepingin jadi seperti mereka, idola, boleh gitu. Meniru, tapi bukan berambisi untuk sama gitu. Niru boleh, tapi jangan sampai semuanya harus sama persisnya, enggak lah. Ya, kayak itu ya. Jadi katanya setelah baca teks di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Intinya gini aja, di rumah yang mesti kamu kerjakan, nanti boleh saya posting ulang di apa ya, di Google atau di WA. Itu yang halaman 22, yang paragraf di dalam tabel. Itu aja dulu yang dikerjain. Selebihnya yang lain-lain kalau mau dikerjain pribadi boleh. Tapi yang untuk hari ini coba yang halaman 22 itu aja, yang ada di dalam tabel. Coba cari teks prosedur, terus kamu isi yang ada di tabel tadi ya, di halaman 22. Oke, sejauh hari ini terima kasih sudah hadir. Tetap jaga kesehatan, dan mudah-mudahan kita cepat bisa bertemu lagi secara offline. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.